ada banyak hal-hal ketika seseorang mau menikah atau memutuskan untuk hidup dengan seseorang. Hal-hal yang dituliskan di sini adalah, saya menyebutnya itu tantangan cinta. Tapi banyak orang juga bilang itu sebagai perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan yang ada di dua pribadi. Dan ini bisa jadi sesuatu yang bisa, kalau klop, kalau pas persis antara satu dengan pribadi lainnya, maka ini akan mereka akan menjadi pasangan yang luar biasa yang bisa membangun sesuatu. Tetapi kalau mereka tidak bisa saling menerima kelebihan kekurangannya, maka ini akan jadi masalah ke depannya. Nah, banyak hal-hal yang saya sebutkan di sini semua adalah poin-poin yang mana seringkali menjadi masalah di dalam suatu hubungan. Misalkan seorang keuangan mereka beda. Kalau si laki-lakinya keuangannya lebih kuat daripada perempuan, mungkin nggak jadi masalah, begitu ya. Untuk banyak orang tidak menjadi masalah. Tapi banyak juga laki-laki yang maunya cari perempuan yang mandiri, yang independen, yang menghasilkan uang, paling tidak selevel dengan dia. Nah, perbedaan ini kalau tidak disesuaikan, kalau tidak dibicarakan, dikomunikasikan, maka akan jadi masalah di masa depan. Juga status sosial. Kamu asalnya apa? Banyak yang seperti itu ya. Kamu datang dari keluarga apa? Saya keluarga sederhana. Kamu keluarga, sementara pasangannya dari keluarga yang berkelas atau bagaimana. Nah, bisa nggak ini dijembatani? Bisa nggak dijembatani? Artinya ketika dua pribadi ini udah sepakat untuk hidup bersama, bisa nggak kita nggak melihat status sosial kita, datangnya dari mana. Justru kita harus saling melengkapi. Kalau kamu merasa status sosial kamu lebih kuat daripada saya, bisa nggak kamu lengkapi saya. Juga kebudayaan. Di Indonesia kaya dengan kebudayaan. Orang Jawa yang cenderung lembut, lemah gemulai, ketemu sama orang Ambon, orang Batak, orang Makassar yang keras. Nah, bisa nggak nyatuinnya? Bisa nggak nyatu? Bisa nggak kita toleransi? Coba Bapak Ibu semua yang sudah menikah berbeda kebudayaan, pasti pada satu titik Bapak Ibu mengalami satu proses penyesuaian diri. Bisa nggak ya saya hidup dengan orang yang karakternya beda dengan saya? Begitu. Nah, juga dengan latar belakang keluarga, cara mereka dia dididik oleh orang tua mereka seperti apa, sama pasangannya dididiknya beda sama si istri. Jadi ketika mereka hidup satu rumah, mereka bingung ini gimana ya, kebudayaan pola asuh yang mana yang kita harus terapkan di keluarga kita. Tidak, ketika dua pribadi melebur, seharusnya idealnya dua pribadi harus membuat kebudayaan tersendiri, bukan dari sini, tapi kebudayaan mereka sendiri. Nah, hal seperti ini harus dibicarakan. Juga masalah faktor usia. Ketika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang cenderung lebih tua, mungkin akan lebih mudah karena laki-laki cenderung akan lebih dihargai, dihormati. Jadi akan lebih mudah untuk wanita menghormati pasangannya, prianya yang lebih tua. Tapi bagaimana kalau misalkan perempuan yang lebih tua daripada laki-laki? Apakah si laki-laki ini bisa menuntut wanitanya untuk menghormati dia, atau bisa kasih perempuan ini menundukkan diri, menghormati pasangan yang lebih muda? Bagaimana mereka menjalankan peran mereka di dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali menjadi masalah. Ya, seringkali menjadi masalah seperti ini. Jadi karena ini pun dipengaruhi oleh faktor budaya. Ya, orang yang lebih tua harus dihormati. Nah, iya, kalau laki-lakinya lebih tua, kalau perempuannya lebih tua bagaimana? Hal-hal ini harus bisa dijembatani harus bisa dijembatani supaya kedepannya tidak akan menjadi masalah. Bukan cuma wanita yang lebih tua, bahkan juga seringkali usia laki-laki yang jauh lebih tinggi daripada perempuannya, ini juga akan jadi masalah. Gap usia itu juga akan jadi masalah. Misalkan perempuannya 20-30 tahun lebih muda, 15 tahun lebih muda, pasti cara pandangnya pun akan berbeda. Yang satu sudah sangat dewasa, yang mungkin satu masih kekanak-kanakan, dan begitu. Hal lainnya juga seringkali menjadi masalah itu masalah intelektual atau latar belakang pendidikan. Hampir sama ya Bapak Ibu, sahabat FK semuanya. Jadi ada yang menikah, si suaminya misalkan lulusan sarjana, istrinya sekolah juga enggak, cuma lulusan SD,
itu pun hampir nggak lulus. Jadi kalau tidak bisa ditoleransi perbedaan ini, bisa saja suatu saat kalau lagi jatuh cinta memang nggak berasa segala sesuatu kelihatan indah. Tapi ketika setelah menikah 10, 20, 30 tahun ke depan, melihat istrinya itu sangat sederhana, tidak bisa mengimbangi cara berpikirnya dia secara intelektual, akhirnya si suami merendahkan istrinya begitu, dan mulai melihat figur wanita lain di luar sana yang lebih intelektual dari istrinya, yang bisa diajak ngobrol secara intelektual, sementara istrinya orangnya sederhana. Begitupun bisa sebaliknya, istrinya yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, lebih intelektual, dan suaminya yang orang secara berpikirnya sederhana, bukan berarti bodoh, tapi cara berpikirnya sederhana karena pengaruh dari pendidikannya, dan mereka ngobrol nggak nyambung. Kalau lagi jatuh cinta, tahapan yang kedua nggak berasa semuanya, ya, semua ditoleransi gitu, bisa karena apa? Fungsi otak logikanya semua ketutup kan. Tapi ketika sudah menjalani pernikahan berapa puluh tahun ke depan, baru berasa, aduh, saya nggak suka sama laki-laki yang seperti ini, ternyata dia kampungan, karena ternyata dia begini begitu, saya nggak bisa nyambung. Nah, si perempuan kerja di luar rumah ketemu sama pria-pria yang latar belakang pendidikannya tinggi, mereka bisa diajak ngobrol, nyambung, sudah akhirnya istrinya selingkuh. Begitu. Jadi perselingkuhan bukan cuma laki-laki saja ya. Sama berikutnya masalah interest, ketertarikan atau hobi. Yang satu hobinya ini, yang satu ini. Kalau masih bisa sama-sama memahami, oh ya Pak, kalau kamu suka mancing, aku suka masak. Jadi kalau kamu mancing, nanti hasil pancingannya aku yang masak. Itu kan saling mengisi. Tapi banyak kali hobi atau interest itu jadi masalah. Aku tuh nggak suka, aku udah bilangin, aku nggak suka kalau kamu pergi berburu, aku nggak suka kalau kamu pergi ini, pergi itu gitu. Tapi kan ini hobi saya, tapi aku nggak suka. Akhirnya jadi clash, jadi masalah. Nah, hal seperti ini harus bisa dijembatani juga. Yang paling banyak masalah adalah masalah agama. Agama. Ketika seseorang menikah dengan agama yang berbeda, ini hal yang paling prinsip bagaimana mereka bisa membesarkan anak, bagaimana pola asuh apa yang mereka mau berikan, dan pastinya juga karena perbedaan agama ini banyak masalah yang akan timbul. Mereka tidak bisa sama-sama menikmati hari raya, atau misalkan bisa doa bareng, bisa baca firman Tuhan bareng, bisa pergi beribadah bareng. Akhirnya ini memberikan peluang kepada pihak ketiga untuk masuk, untuk bisa mereka tuh sama-sama gitu. Walaupun secara alkitabiah saya paham bahwa kita tidak seharusnya menikah dengan yang beda pandangan, beda kepercayaan, tapi hal ini banyak terjadi di masyarakat, ditolerin. Pada saat cintanya masih mengebu-ngebu, ini nggak kelihatan, masalah perbedaan agama tidak kelihatan, tapi ke depannya ini akan jadi masalah. Pandangan hidup, lifestyle atau gaya hidup, yang satunya suka matches, yang satunya mandi juga jarang gitu, cuek lah, udah saya nggak usah pakai make up, sementara suaminya maunya, sukanya ngelihatnya wanita yang cantik, yang manis, nggak usah cantik deh, yang bersih, yang wangi gitu. Istrinya, saya nggak mau begitu. Atau mungkin sebaliknya, suami yang jarang mandi, yang jorok, sementara istrinya tuh yang rapi, manis, gaya hidupnya seperti, atau suaminya yang maunya makannya di pinggir jalan, istrinya maunya makannya di mall. Gaya hidup yang seperti ini yang harus dijembatani. Setuju nggak sih kalau kita gaya hidupnya begini? Kalau nggak setuju, ya diomongin, harus datang, harus mencapai kesepakatan bersama. Pengaturan keuangan, yang satunya boros, yang satunya irit, yang semuanya jadi banyak masalah. Yang di atas, ada beberapa topik di atas, saya ini karena banyak, jadi saya ngebut juga, waktunya singkat. Semuanya sangat menarik kalau mau dibahas secara detail. Tampilan fisik, ketika kita jatuh cinta, kita nggak peduli, pasangan kita gendut, pendek, hitam. Tapi ketika 20 tahun, 30 tahun kemudian berkata, saya baru nyadar ya, ternyata kamu tuh gendut, pendek, dan tidak menarik. Loh, 30 tahun yang lalu kemana? Dari dulu kan saya memang tampilannya begini, begitu. Ketika jatuh cinta, nggak nyadar kalau hidung suaminya tuh pesek, atau pipinya tembem. Tapi ketika 23 tahun kemudian baru nyadar bahwa kelihatan begitu. Jadi itu sebabnya kalau orang mau memutuskan untuk menikah hanya karena dari
dasar fisik, fisik itu akan berubah, dan itu akan menjadi masalah ke depannya. Dan itu sebabnya paling penting dalam satu hubungan kita ideal ya, kalau bisa kita melalui dari masa ketertarikan masuk ke masa romantic love, dan juga masuk ke tahap yang lebih dalam, yaitu deep attachment. Jadi kita bisa lebih mengenal pribadi lebih dekat lagi. Yang paling penting lagi, kalau orang zaman dulu bilang kalau cari pasangan, cari bibit bebek bobot, lihat bibit bebek bobot. Salah satunya adalah masalah kesehatan, masalah fisik. Kalau contohnya kalau misalkan keluarganya punya sejarah sakit gula, kemungkinan besar anak keturunannya pun akan mengalami itu. Nah, sudah siap atau tidak kita mau menikah sama orang yang punya potensi untuk mengalami sakit itu? Atau saya juga melihat masalah faktor fisik yang lainnya. Saya melihat di sini di Eropa banyak orang yang punya pasangannya itu cacat, tapi mereka tetap memberikan cintanya, melayani, dirawat dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Orang itu sudah mau menerima kekurangan pasangannya itu secara fisik apa adanya, dan tetap dia mau memberikan cinta atau kasih. Dan saya yakin pada saat ini ketika seseorang mungkin sudah menikah 40 tahun, 50 tahun, kondisi fisiknya sudah mulai menurun ya, mengalami sakit kritis, dan juga mungkin sakit demensia. Demensia, penyakitnya orang tua pada umumnya. Apakah sebagai pasangan kita masih mau menerima dan merawat, mengasihi pasangan kita seperti dulu awalnya? Itu menjadi pertanyaan kita. Jadi masalah cinta ini bukan cuma masalah anak muda. Masalah cinta ini juga bisa menjadi penting buat orang-orang yang menikah sudah puluhan tahun. Nah, ketika kita tidak bisa menjembatani masalah ini, ya, ditolerir, maka kita akan mengalami frustrasi ke depannya, karena ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Padahal sebelumnya kita sudah tahu kondisi itu, tapi kita tidak berhati-hati. Nah, ketika kita sudah mengalami banyak kekecewaan karena kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan, akhirnya kita mengalami secara emosi juga secara fisik mengalami jarak. Jadi tidak sedikit suami istri yang tinggalnya satu rumah tapi tidak saling ngomong-ngomongan karena masalah yang sederhana. Saya nggak bisa ngomong sama dia karena dia itu kalau ngomong nggak nyambung. Saya nggak bisa ngomong sama dia. Jadi secara emosi dan fisik pun akhirnya mereka terpisah, dan keterpisahan secara emosi dan fisik ini, istri nggak mau lagi tidur sama suami, dan juga sebaliknya kalau di rumah saling menghindari. Akhirnya situasi seperti ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan pihak ketiga masuk.